wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari tim Data Insight Solution. Saya Resa Ayusari dan rekan saya Hoiria Maulananda. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas project custom kami yang berjudul Analisis sentimen Damri Apps berdasarkan ulasan pengguna Google Play Store menggunakan algoritma Net Bias. Presentasi ini akan berfokus pada flow produk, scope project hingga timeline pengerjaan. Damri Apps merupakan salah satu aplikasi pemesanan tiket yang banyak digunakan oleh masyarakat. Tetapi, ulasan di pengguna Google Play Store itu sangatlah banyak. Dan isinya juga sangat bervariatif, mulai dari pujian sampai dengan keluhan yang tidak mungkin dianalisis secara manual. Banyak keluhan penting justru tersembunyi di dalam ribuan komentar tersebut. Sehingga diperlukannya sebuah sistem yang mampu mengidentifikasi sistem pengguna secara otomatis dan akurat. Kami mengembangkan sebuah model analisis sentimen otomatis berbasis algoritma Net Bias, terdiri dari Gaussian Net Bias, Multinomial Net Bias, dan Bernoulli Net Bias. Solusi ini kami rancang untuk memetakan ulasan menjadi dua sentimen, yang pertama positif dan kedua negatif. Model ini memungkinkan Damri mengetahui isu paling sering dialami pengguna dan menilai kepuasan pelanggan secara lebih akurat. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video selanjutnya. Pelaksanaan penelitian ini, kami menggunakan Trello sebagai salah satu tools pendukung untuk manajemen proyek dan pengorganisasian alur kerja. Trello dipilih karena mampu membantu tim dalam mengatur tahapan penelitian secara lebih terstruktur, transparan, dan kolaboratif. Melalui Trello ini, setiap proses dalam penelitian mulai dari pengumpulan data, pre-processing, pelabelan, pengembangan model, hingga analisis hasil dibagi ke dalam board dan card yang memudahkan pemantauan progres. Penggunaan fitur seperti checklist, due date, dan label status membantu menjaga timeline tetap sesuai rencana serta memastikan setiap tugas terselesaikan dengan baik. Dengan demikian, Trello tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi aktivitas, tetapi juga sebagai sistem koordinasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam proses analisis sentimen yang kami lakukan. Pada tahap awal, kami membuat proposal capstone project, yang kemudian dipantau oleh dosen kami yaitu Pak Freddy. Pada informasi umum, tahap yang kami lakukan meliputi berikut ini. Skop proyeknya meliputi mengumpulkan data ulasan pengguna dari Google Play Store sebagai dataset penelitian, yang kedua melakukan pre-processing data teks, yang ketiga melakukan pelabelan sentimen, yang keempat melakukan ekstraksi fitur, dan yang kelima membangun model klasifikasi sentimen. Selanjutnya kami juga melakukan evaluasi performa model menggunakan coefficient matrix, accuracy, precision, recall, dan F1 score. Dan yang ketujuh membandingkan ketiga model, dan ke-8 menyusun visualisasi hasil, dan yang terakhir memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas Damri Apps berdasarkan hasil analisis sentimen pengguna. Di timeline proyek, minggu pertama, kami menentukan tujuan penelitian dan skop analisis sentimen, studi literatur terkait text mining dan algoritma Net Bias. Minggu kedua, kami melakukan pengambilan data ulasan Damri Apps melalui scraping Google Play Store, validasi dan penyaringan awal dataset. Minggu ketiga, kami melakukan pre-processing data, cleaning, tokenizing, stemming, dan lain, dan melakukan labeling sentimen. Minggu keempat, kami melakukan ekstraksi fitur dengan BOW, TF-IDF, dan membagi data menjadi training dan testing. Minggu kelima, kami melakukan pelatihan model Gaussian, Multinomial, dan Bernoulli Net Bias, pengujian model klasifikasi. Minggu keenam, kami melakukan evaluasi model dengan coefficient matrix, akurasi, precision, recall, F1, dan score, membuat visualisasi hasil, workload, dan grafik frekuensi. Lalu minggu terakhir, kami akan penyusunan laporan akhir dan penyusunan rekomendasi peningkatan kualitas Damri Apps. Tujuan proyek ini adalah menganalisis sentimen pengguna terhadap Damri Apps berdasarkan ulasan Google Play Store, yang kedua menentukan algoritma Net Bias terbaik, dan ketiga mengidentifikasi masalah, kelebihan, dan kekurangan aplikasi. Keempat, memberikan rekomendasi perbaikan aplikasi Damri Apps berdasarkan hasil sentimen negatif yang dominan, dan yang terakhir memberikan insight yang berguna bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas layanan digital Damri. Di bawah ini kami membuat timeline mingguan.
Bisa dilihat ada menentukan tujuan penelitian, menyusun batasan penelitian, mengambil data ulasan pengguna Damri, melakukan penyaringan, processing teks, dan lain-lain. Dan yang terakhir kami melakukan penyusunan laporan akhir lengkap di minggu ke-7. Di tabel berikutnya ada to-do di mana isinya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Sebagai contoh, minggu pertama kami melakukan penentuan tujuan utama penelitian, menyusun batasan masalah dan ruang lingkup penelitian, dan melakukan studi literatur terkait text mining dan algoritma naive Bayes. Seperti ini contohnya. Ini adalah studi literatur yang kami lakukan. Oke. Pada minggu kedua, kami melakukan scraping ulasan Damri Apps dari Google Play Store, lalu memvalidasi kelayakan dataset. Minggu ketiga, kami melakukan processing teks dan melakukan labeling sentimen secara manual, lalu mengecek konsistensi label sentimen. Pada minggu keempat, kami menentukan teknik ekstraksi fitur, mengonversi teks menjadi vektor numerik, dan membagi dataset menjadi data training dan testing. Minggu kelima, kami melakukan melatih model multinomial naive Bayes, model Bernoulli naive Bayes, dan terakhir Gaussian naive Bayes. Lalu kami melakukan pengujian awal untuk ketiga model. Minggu keenam, menghitung conversion matrix, menghitung nilai akurasi, precision recall, and F1 score. Lalu kami membuat workload ulasan sentimen positif dan negatif. Lalu terakhir membuat grafik frequency kata. Lalu pada minggu terakhir, yaitu minggu ke-7, kami menyusun rekomendasi berdasarkan hasil sentimen, menyusun hasil pembahasan, lalu terakhir menyusun laporan akhir dan melakukan pengecekan akhir dan revisi naskah. Di tabel berikutnya ada tabel doing, yang dimana kami sudah melakukan berbagai analisis seperti perumusan penelitian, pengumpulan dan validasi data, dan lain-lain. Seperti ini contohnya. Ini seperti ekstraksi fitur dan dataset split, kami menentukan metode ekstraksi fiturnya, membuat representasi vektor teks, lalu split dataset training dan testing. Seperti ini. Dan di tabel terakhir ada done, di mana done ini adalah isi di mana semua tahapan yang kami lakukan sudah selesai. Seperti minggu pertama kami sudah selesai melakukan proposal dan scope, kedua dataset raw-nya sudah selesai, ketiga pre-processing selesai, 4, 5, 6, dan 7, dan minggu ke-7 kami juga sudah selesai melakukan laporan akhir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pada analisis sentimen yang kami lakukan ini, tahapannya terdiri dari yang pertama itu adalah scraping data, kemudian dilanjutkan dengan pre-processing data, pelabelan data, splitting dataset, dan naive Bayes classification. Selanjutnya ada proses ratingnya di sana. Kita mulai dari scraping data terlebih dahulu, yang di sini dimana kita menggunakan paket install Google Play Scraper ya untuk mengambil daripada data yang ada di Google, data ulasan yang ada di Google Play Store menggunakan Google Play Scraper. Kemudian ketika sudah dipanggil, maka di sana di hasil outputnya akan tertulis requirement already satisfied, yang dimana berarti Google Play Scraper sudah siap untuk meng-scrap ulasan yang ada di Google Play Store yang akan kita gunakan, yaitu pada aplikasi Damri Apps. Kemudian di sini kita menggunakan paket Google Play Scraper import app, import pandas SPD, import data time. Kemudian pada from Google Play Scraper import preview, terus di sini app ID. Nah, di sini bagian penting teman-teman, di sini dimana kita menunjukkan ulasan aplikasi apa ya yang mau kita ulas, seperti itu kan. Di sini ada app ID sama dengan home.cdamri.damriapps, maka dia akan langsung terhubung dengan ulasan yang ada di Google Play Store yang ada di Damri, ulasan penggunanya. Kemudian di sini kita menggunakan country ID yaitu Indonesia ya. Terus di sini juga pada count jumlah data ulasan yang mau kita ambil itu sekitar 2000. Nah,
Kemudian selanjutnya kita run dan dapatlah jumlah ulasan 2000. Berarti kita sudah berhasil meng-scrap ulasan sebanyak 2000 yang ada di ulasan Damri Apps di Google Play Store. Kemudian kita import GPS-nya. Oke teman-teman. Dan jika sudah berhasil, maka data berhasil diekspor ke file dengan nama file hasil scraper ulasan Damri Apps. Jika tidak, dia akan muncul tidak ada data untuk ulasan untuk ekspor. Nah, pada tahap ini ya teman-teman hasilnya. Berarti data kita berhasil diekspor ke hasil scraper ulasan Damri Apps di Direct GPS. Nah, kita panggil data ini ya. Nah, tampillah hasilnya seperti ini tampilannya. Kemudian kita tampilkan 5 tabel. Nah, ini berdasarkan date, review text, user rating, review ID. Oke, itu adalah tahapan scraping data ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tahap preprocessing data ya. Pada tahap ini terbagi lagi menjadi beberapa tahap, yaitu ada cleaning data, ada scaffolding, ada normalisasi kata, tokenizing, scaffold remote out, dan ada stemming. Sebelumnya kita masuk ke proses cleaning. Nah, di sini adalah proses yang dimana pada tahap ini teks ulasan itu dibersihkan dari elemen-elemen yang tidak diperlukan seperti tanda baca tertentu, karakter khusus, angka, serta simbol lain yang tidak memiliki makna terhadap analisis. Yang tujuannya ya adalah agar menjadi lebih rapi dan hanya misalkan bagian yang relevan untuk dianalisis. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita tampilkan hasil dari data yang sudah kita cleaning, kita lalui proses cleaning. Kemudian kita lanjut ke proses scaffolding ya, yang dimana pada proses ini seluruh dalam teks diubah menjadi huruf kecil sehingga parah dan slower seperti ini ya teman-teman, sehingga didapati hasilnya ya berubah seperti ini. Ini kan ada kata mau gitu. Setelah dilakukan scaffolding, dia berubah jadi huruf kecil M-nya. Lanjut kita ke tahap normalisasi kata. Nah, pada tahap normalisasi kata ini teman-teman, ini adalah tahap yang dimana kata-kata yang tidak baku atau singkatan-singkatan seperti bahasa gaul itu diubah menjadi dalam bentuk bakunya seperti itu. Nah, pada tahap ini kita menggunakan kamus tidak baku. Ini kita import sendiri ya, ada filenya yang saya cari sendiri dari Kaggle. Kemudian setelah kita dapati hasilnya, teman-teman, hasilnya dimana kita sudah melakukan normalisasi kata seperti itu. Sehingga kita lanjut ke proses tokenizing. Nah, pada proses ini hasil yang didapatkan adalah ini hasil. Yang tokenizing ini adalah ya memisahkan kata-kata itu menjadi satu persatu ya, dikasih koma gitu, sehingga hasilnya seperti ini. Mau koma, beli tiket saja, ribetnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke proses word removal. Nah, pada proses ini adalah kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting terhadap penentuan sentimen dihapus, seperti ya, bu, ko, amp, yangnya, seperti itu ya, sehingga didapatkan hasil ini teman-teman. Jadi kalimat-kalimat yang tidak memiliki arti pada sentimen itu dihapus pada tahap stop word removal. Kemudian masuk kepada proses stemming data maksudnya. Nah, pada proses ini tahap ini dilakukan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya kata membeli itu ya diubah menjadi beli seperti itu. Kata-kata imbuhan diubah menjadi ke kata dasarnya. Oke teman-teman. Sehingga didapati hasil stemming data seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita ke word cloud terlebih dahulu ya. Kita melakukan word cloud untuk melihat setelah dilakukannya preprocessing data. Nah, pada word cloud, output word cloud ini seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk pembuatan frekuensi kata sentimen, kata-kata yang sering muncul. Kemudian kita lanjut ke pelabelan data. Nah, pada tahap pelabelan data kita panggil terlebih dahulu ya hasil preprocessing data, tapi sebelumnya tadi kita simpan ya. Kemudian kita hapus data yang kosong karena ini kan hasilnya berbeda ya teman-teman. Setelah dilakukan proses preprocessing data itu ada yang 1780, ini 1776. Nah, kita drop terlebih dahulu hingga menghapus data yang kosong hingga didapati hasilnya sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, tapi
terlebih dahulu kita sediakan dulu kamus pelajaran positif dan negatif untuk melakukan pelabelan data. Karena pada tahap ini kita memerlukan kamus tersebut untuk menghitung sentimen positif dan sentimen negatif, sehingga didapati hasil seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini hasil daripada pelabelan data. Ya, terdapat jumlah analisis sentimen negatifnya ada 5,76%, sedangkan positifnya ada 40,42%. Kemudian kita tampilkan workload ya teman-teman di sini, workload sentimen negatif sehingga didapati ya hasil workloadnya seperti ini. Kemudian kita juga membuat frekuensi kata sentimen negatif, yang dimana pada sentimen negatif ini kata aplikasi yang paling sering muncul. Begitu juga dengan workload sentimen positif, dan ini adalah frekuensi kata sentimen positifnya, dimana di sini kata dumping yang paling sering muncul. Kemudian kita lanjut ke splitting dataset. Nah, pada tahap splitting dataset ini adalah pembagian data ya teman-teman, data testing dan data training, dimana di sini didapati data trainingnya ada 1401 atau 79,97%, data testingnya hanya 351 atau 20,03%. Kemudian setelah dilakukannya splitting dataset, kita masuk ke naive Bayes classification, di mana di sini kita menggunakan 3 varian naive Bayes ya. Tapi sebelum itu kita melakukan transformasi teks dulu menjadi matriks frekuensi token untuk menghitung probabilitas prior, sehingga hasilnya didapati prior probabilitas itu sentimen positifnya 0,545091, sedangkan negatifnya 0,454909. Kemudian kita melakukan tahap penghitungan probabilitas kondisional ya teman-teman, di mana tahap ini sebenarnya ini kalau misalnya ditampilkan lebih banyak, ini bakalan lebih banyak lagi ya. Lanjut saja kita ke tahap menghitung probabilitas posterior untuk setiap dokumen, sehingga didapati hasil seperti ini ya teman-teman, tabel probabilitas posterior. Kita masuk ke naive Bayes Gaussian. Oke, ini adalah hasil daripada naive Bayes Gaussian, yang dimana akurasinya itu 0,79 dan 0,7379. Kemudian ini naive Bayes multinomial, yang dimana pada naive Bayes multinomial didapati hasil akurasinya ada 0,8348. Kemudian sedangkan naive Bayes Bernoulli itu didapati hasil akurasinya 0,7949. Baik, setelah itu kita masuk ke rating. Sebenarnya ini tidak ada di tahapan penelitian, tapi ini merupakan temuan dari peneliti ini, yang mana didapati jumlah ratingnya, jumlah rating 5 itu lebih banyak dibanding jumlah rating 1, itu ada 764 untuk rating 5, sedangkan untuk rating 1 itu ada 668 dari 2000 ulasan yang kita ambil. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya teman-teman bahwasanya jumlah rating itu tidak sama dengan analisis, tidak sama dengan sentimen. Meskipun sentimen tersebut bernilai negatif, bisa jadi ratingnya 5, seperti itu teman-teman. Setelah kita memahami cara kerja Trello dan alur tugas yang dikelola, sekarang kita beralih ke presentasi PowerPoint. Nah, di bagian ini saya dan rekan saya akan menjelaskan slide PowerPoint sebagai visualisasi dan penjelasan lebih detail dari hasil capstone project kami. Baik, adapun latar belakang kami dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital mendorong transformasi besar pada sektor transportasi. Damri beradaptasi dengan meluncurkan Damri Apps untuk mempermudah pemesanan tiket dan akses layanan. Ulasan pengguna di Google Play Store sangat banyak dan bervariasi dari apresiasi hingga keluhan teknis. Namun bahasa ulasan berbeda-beda sehingga sulit dianalisis secara manual. Lalu diperlukanlah analisis sentimen berbasis naive Bayes untuk memahami opini positif maupun negatif. Hasil analisis nanti dapat menjadi dasar perbaikan fitur, performa, dan kualitas layanan Damri Apps.
Ada perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana hasil analisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Damri Apps berdasarkan ulasan pada Google Play Store menggunakan algoritma Nebayes, serta informasi apa saja yang dapat diperoleh untuk mendukung perbaikan kualitas layanan aplikasi. Dalam batasan masalah, kami menetapkan 3 batasan masalah, yaitu pertama, menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Damri Apps berdasarkan ulasan di Google Play Store menggunakan algoritma Nebayes untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi. Yang kedua, untuk mengolah dan mempersiapkan data ulasan melalui tahapan pre-processing teks serta membangun model klasifikasi sentimen berbasis Nebayes. Lalu yang ketiga, menghasilkan temuan dan rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan Damri untuk meningkatkan kualitas fitur, performa, dan layanan aplikasi secara keseluruhan. Masuk di landasan teori. Nah, analisis sentimen menurut Detti et al. Tahun 2023, analisis sentimen adalah metode text mining untuk mengidentifikasi kecenderungan opini dalam teks, lalu mengubah teks tidak terstruktur menjadi informasi terarah, dan digunakan untuk mengklasifikasikan opini menjadi positif atau negatif, atau binary sentiment classification. Menurut Feldman and Sanger tahun 2007, text mining adalah proses mengekstraksi informasi dari teks tidak terstruktur menjadi data terstruktur, meliputi cleaning, tokenizing, stop word removal, stemming, dan representasi teks seperti TF, IDF, atau back of words. Fondasi utama sebelum dilakukan analisis sentimen. Lalu pada algoritma Nebayes, menurut Manning et al. Tahun 2008, adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang efektif untuk data teks. Lalu mengasumsikan setiap kata bersifat independen, cepat, efisien, dan akurat untuk analisis sentimen. 3 variasi umum, multinominal, Bernoulli, Gaussian, Naive-Bayes. Selain ini berisi ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai pembanding dan referensi bagi penelitian kami. Sebagai contoh penelitian terdahulu yaitu dari N. Firdaus, R. Pratama, dan D. Sasmita tahun 2021 yang berjudul Analysis of Public Sentiment on Google Play Store, TJ aplikasi dan akurasi dengan 85,88%. Ada juga dari M. Aulia dan S. Pratiwi tahun 2023 yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi BSI Mobile menggunakan Multinominal Nebayes yang mendapatkan hasil akurasi 78,7%. Berikutnya adalah kerangka pemikiran. Sel ini menunjukkan alur berpikir yang kami gunakan dan teori sampai ke pemecahan masalah penelitian. Nah, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur logis yang dimulai dari proses identifikasi permasalahan hingga pada tahap interpretasi hasil sebagai dasar evaluasi bagi Damri Apps. Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama berupa banyaknya ulasan pengguna yang terdapat di Google Play Store, di mana ulasan tersebut bersifat tidak terstruktur dan berisi beragam opini yang mencerminkan sentimen pengguna terhadap aplikasi. Kondisi ini menyebabkan sulitnya perusahaan memahami persepsi pengguna secara menyeluruh apabila dilakukan tanpa metode analisis yang tepat. Oleh karena itu, langkah pertama dalam kerangka pemikiran ini adalah mengidentifikasi bahwa ulasan dan sentimen pengguna merupakan sumber informasi penting yang harus diolah secara sistematis. Setelah permasalahan teridentifikasi, proses dilanjutkan dengan pengumpulan data ulasan melalui teknik web scraping dari Google Play Store untuk memperoleh komentar dan rating pengguna. Data yang diperoleh kemudian tidak dapat langsung dianalisis sehingga memerlukan tahap berikutnya yaitu text pre-processing. Tahapan ini mencakup proses scaffolding untuk menyeragamkan huruf, tokenizing untuk memecah kalimat menjadi kata, cleaning untuk menghapus karakter tidak penting, stop word removal agar kata-kata umum yang tidak bermakna tidak memengaruhi analisis, serta stemming untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya. Semua tahapan ini bertujuan menghasilkan teks bersih yang siap dimodelkan. Tahap selanjutnya adalah pemilihan metode analisis. Dalam penelitian ini dipilih algoritma Nebayes Classifier dengan pendekatan back of words karena terbukti efisien dan efektif dalam mengolah data teks berjumlah besar serta memiliki kinerja yang stabil dalam klasifikasi sentimen. Setelah metode ditetapkan, proses analisis sentimen dilakukan dengan mengklasifikasikan ulasan ke dalam kategori positif, negatif, atau netral berdasarkan probabilitas kemunculan kata dalam masing-masing kategori. Evaluasi model juga dilakukan untuk mengukur performa algoritma dalam memprediksi sentimen. Tahap terakhir dalam kerangka pemikiran adalah interpretasi hasil. Pada tahap ini, pola sentimen pengguna dianalisis untuk melihat kecenderungan opini terhadap Damri Apps. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi masalah yang sering muncul dalam ulasan pengguna serta aspek-aspek yang mendapat apresiasi positif. Hasil interpretasi ini menjadi dasar bagi rekomendasi
perbaikan dan pengembangan aplikasi sehingga Damri dapat meningkatkan kualitas layanan digitalnya secara berkelanjutan. Lanjut pada metode penelitian, di bagian ini saya menjelaskan pendekatan, teknik pengumpulan data, serta langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian. Kami memilih penelitian kuantitatif dengan pendekatan text mining dan machine learning untuk mengolah data ulasan menjadi sentimen positif atau negatif menggunakan algoritma naive Bayes. Teknik pengumpulan datanya, data diperoleh melalui web scraping ulasan aplikasi Damri Apps di Google Play Store. Total data yang digunakan 2000 ulasan positif dan negatif. Untuk teknik pengolahan datanya, kami melakukan cleaning, scaffolding, normalisasi kata, tokenizing, stop or removal, dan streaming. Lalu di metode analisis data, kami melakukan pelabelan sentimen, pembagian dataset, ekstraksi fitur menggunakan back of first, lalu klasifikasi menggunakan 3 model naive Bayes, Gaussian, multinomial, dan Bernoulli. Lalu di evaluasi model dievaluasi menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Terakhir, ini adalah alur penelitian. Setelah ini memperlihatkan tahapan proses penelitian dari awal hingga akhir secara sistematis. Yang pertama, kami scraping data, yaitu mengambil data ulasan pengguna dari Google Play Store untuk aplikasi Damri Apps. Yang kedua, kami melakukan pre-processing data, yaitu membersihkan dan mempersiapkan teks agar siap digunakan dalam proses analisis. Dan yang ketiga, pelabelan data, memberikan label sentimen positif atau negatif pada setiap ulasan. Yang keempat, splitting dataset, yaitu membagi data menjadi data latih untuk melatih model dan data uji untuk mengukur performa model. Dan yang terakhir, naive Bayes classification, yaitu kami melakukan klasifikasi sentimen menggunakan 3 varian naive Bayes untuk memprediksi apakah ulasan tersebut positif atau negatif. Baiklah, sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil scraping data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ulasan pengguna aplikasi Damri Apps yang diambil dari Google Play Store sebanyak 2000 kata ulasan yang dikumpulkan. Data tersebut terdiri dari komentar singkat hingga ulasan panjang yang berisi pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap hasil preprocessing data dan bisa kita lihat pada gambar itu dari 2000 ulasan tersisa 1752 data setelah seluruh tahap preprocessing. 10 kolom hasil transportasi meliputi cleaning, scaffolding, normalisasi, tokenizing, stop for removal, hingga steaming. Memiliki jumlah nilai non-null yang sama, menandakan tidak ada data kosong. Selanjutnya, setelah dilakukan preprocessing, kita mau melihat workload setelah dilakukannya preprocessing dan melihat grafik frekuensi kata setelah dilakukannya preprocessing data. Bisa dilihat pada frekuensi kata aplikasi itu lebih banyak digunakan setelah kita melakukan preprocessing data, dan kata jadwal itu yang paling jarang muncul. Selanjutnya, hasil pelabelan data. Nah, ini adalah workload daripada sentimen positif dari hasil pelabelan data. Ini adalah grafiknya. Selanjutnya, ini sentimen negatif dan ini frekuensi kata positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil splitting dataset. Hasil splitting dataset menunjukkan bahwasannya negatif itu memiliki jumlah 1047 ulasan atau 59,79%, sedangkan sentimen positifnya itu ada 705 ulasan 40,42%. Ya, ketimbangan ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna menyampaikan keluhan atau masalah saat menggunakan Damri Apps meskipun tidak seimbang. Distribusi ini tetap dapat digunakan untuk pelatihan model dan memberikan gambaran awal mengenai kecenderungan opini pengguna sebelum tahap klasifikasi dilakukan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap klasifikasi menggunakan naive Bayes. Nah, pada jenis naive Bayes yang pertama yaitu naive Bayes Gaussian, ya, didapati di sini kelas positifnya memiliki recall 0,89, sedangkan recall kelas negatifnya 0,57, menandakan banyak sentimen negatif yang tidak terdeteksi. Namun prescience kelas negatif cukup tinggi, yaitu 0,78, sehingga prediksi negatif dibuat model relatif akurat. Nilai
Skor kelas kedua berada pada kisaran 0,63 sampai 0,80 ya. Akurasi daripada jenis Naive Bayes Gaussian ini ditunjuki pada 0,7379. Selanjutnya ini adalah convention matrix daripada jenis Naive Bayes Gaussian. Selanjutnya ini adalah classification Ripert multinomial pada jenis Naive Bayes multinomial. Pada jenis model multinomial Naive Bayes menunjukkan performa yang sangat baik untuk kelas negatif, precious 0,79, recall 0,83 dan FL skornya 0,81. Kelas positif memiliki precious 0,87, recall 0,84 dan FL skornya 0,85. Akurasi keseluruhannya mencapai 83,48%, menandakan kinerja model yang konsisten dan stabil pada dataset ulasan aplikasi. Ini adalah convention matrix multinomial, bisa kita lihat teman-teman di sini hasilnya. Kita lanjut saja ke classification Ripert Bernoulli Naive Bayes. Nah, ini adalah jenis Naive Bayes yang ketiga, Naive Bayes Bernoulli. Pada model Bernoulli Naive Bayes menunjukkan performa yang cukup baik juga, meski masih di bawah multinomial. Pada kelas negatif, precious mencapai 0,88, namun recall hanya 0,60, sehingga banyak data negatif yang tidak terdeteksi. FL score kelas negatif berada di angka 0,71. Pada kelas positif, performa lebih kuat dengan precious 0,76, recall 0,94 dan FL score 0,84. Akurasi keseluruhan sebesar 79,49, menunjukkan bahwa model efektif terutama dalam mengenali ulasan positif. Oke, kita lanjut. Ini adalah confusion matrix Bernoulli Naive Bayes. Dan yang terakhir adalah interpretasi perbedaan rating dan sentimen. Nah, pada grafik menunjukkan pola rating yang berterpolarisasi. Rating 5 menjadi yang terbanyak dengan 764 ulasan, disusul dengan rating 1 66.800 ulasan, sementara rating 2, 3, dan 4 jauh lebih sedikit atau sekitar 129, 118 dan sampai 73 ulasan. Ini menunjukkan bahwa pengguna cenderung memberikan penilaian sangat puas atau sangat tidak puas. Namun, meskipun rating 5 paling banyak, hasil analisis sentimen tetap didominasi ulasan negatif. Hal ini terjadi karena rating bintang tidak selalu konsisten dengan isi ulasan. Banyak ulasan diberi keluhan meski diberi rating tinggi. Dengan demikian, teks ulasan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pengalaman pengguna dibandingkan rating yang numerik. Dominasi sentimen negatif mencerminkan bahwa isi ulasan lebih banyak memuat keluhan, bukan kesalahan model analisis. Baik, simpulannya adalah penelitian analisis sentimen pada ulasan Damri Apps menggunakan 3 varian Naive Bayes menunjukkan bahwa setiap model memiliki performa yang berbeda. Gaussian memperoleh akurasi 73,79, sementara Bernoulli mencapai akurasi 79,49. Dengan kemampuan kuat pada kelas positif, tetapi masih kesulitan membaca variasi pada kata ulasan negatif ya. Sedangkan pada jenis multinomial itu bisa dibilang adalah performa terbaik yang menghasilkan akurasi 83,48% serta precious recall dan FL recall yang stabil dan kedua kelas sehingga paling sesuai untuk data berbasis frekuensi kata. Oke, penelitian ini juga menemukan ketidaksesuaian antar rating bintang dan isi ulasan. Meskipun rating 5 paling banyak diberikan, hasil analisis sentimen menunjukkan sentimen negatif lebih dominan. Banyak ulasan berating tinggi yang justru memuat keluhan, sementara ulasan positif lebih singkat dan minim kata bernada positif. Hal ini menegaskan bahwa teks ulasan lebih akurat menggambarkan persepsi pengguna dibandingkan rating numerik secara keseluruhan. Keluhan dan pengalaman negatif masih mendominasi isi
ulasan dari pengguna Damri Apps. Model multinomial naive Bayes memberikan performa terbaik dalam mengidentifikasi pola sentimen tersebut dan dapat dijadikan dasar evaluasi untuk meningkatkan stabilitas, kemudahan, dan kualitas layanan aplikasi. Dengan analisis sentimen ini, Damri memiliki gambaran yang lebih lengkap tentang suara pelanggan, bukan hanya dari angka, tetapi gambaran real dari apa yang pelanggan alami. Kami percaya insight yang kami berikan ini dapat mendukung Damri dalam meningkatkan kualitas layanan digital secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari